Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ibu Haji Debibik Nabilatul Fauzia LCMA selaku dosen pengampu mata kuliah Hadis Tarbawi, dan yang saya hormati rekan-rekan kelompok 4 Hadis Tarbawi beserta teman-teman yang hari ini sudah meluangkan waktunya untuk ikut dalam pengabdian kegiatan masyarakat pada hari ini. Baik, untuk presentasi materi selanjutnya akan disampaikan oleh, silakan teman-teman yang hari ini presentasi materi pertama, dipersilakan. Baik, yang pertama saya akan membacakan hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadisnya yaitu 5734. Bismillahirrahmanirrahim. Haddasana Ishaq, akhbarana Habban, haddasana Daud ibnu Abil Furat, haddasana Abdullah bin Yuraidah, an Yahya bin Ya'mar an Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha akhbarathu annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit ta'uni fa akhbaraha Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam annahu kana adzaban yab'atsullahu ala man yasha faja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin falaisa min abadi yaqa'u ta'un fayamkuthu fi baladihi sabira ya'lamu annahu lan yusibahu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithlu ajri syahid, rawahul Bukhari. Selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh saudari Isti. Silakan Isti. Yang artinya, menceritakan kepada kami Ishak, mengabarkan kepada kami Habban, menceritakan kepada kami Daud bin Abi Al-Furat, menceritakan kepada kami Abdullah bin Buraidah dari Yahya bin Yamar dari Aisyah, istri Nabi SAW. Ia memberitahunya bahwa dirinya pernah bertanya kepada Rasulullah perihal taun atau wabah penyakit. Lalu Nabi memberitahunya, dahulu taun adalah siksa yang dikirimkan Allah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Lalu Allah menjadikannya rahmat bagi orang-orang mukmin. Tiada seorang hamba yang tertimpa taun, kemudian menahan diri di negerinya dengan bersabar seraya menyadari bahwa taun tidak akan mengenainya kecuali apa yang telah Allah tetapkan bagi dirinya. Melainkan baginya pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Hadis riwayat Bukhari, nomor hadis 5734. Baik, selanjutnya tentang syarah hadis ya. Syarah hadis yang tadi telah dibacakan sama teman-teman, istilah taun itu berasal dari wazan faul yang berakar dari kata ran yang memiliki arti penusukan, penikaman, pencemaran nama baik. Lalu kata ini menyimpang dari arti asalnya dan digunakan sebagai istilah bagi wabah mematikan. Ibnu Hajar al-Asqalani memaparkan definisi taun menurut beberapa ulama yang diantaranya, boleh di next, diantaranya itu menurut Al-Khalif taun itu adalah wabah. Menurut Ibnu Al-Asir, pengarang kitab An-Nihayah, taun itu adalah penyakit yang mengotori udara dan merusak anggota tubuh. Sedangkan menurut Abu Bakar bin Al-Arabi, taun adalah penyakit yang mematikan jiwa seperti sembelihan. Disebut demikian karena banyaknya orang yang terpapar dan mematikan dengan cepat. Sedangkan menurut Adawi, taun itu
Taun itu adalah benjolan yang muncul di setiap lipatan anggota tubuh. Dan itu merupakan wabah. Jadi kalau menurut dari IAT, taun adalah bisul yang memborok, yang keluar dari tubuh, sedangkan wabah adalah penyakit secara umum. Wabah disebut taun karena keduanya memiliki kesamaan yang mematikan. Setiap taun adalah wabah dan tidak setiap wabah adalah taun. Menurut Ibnu Abdul Bar, taun adalah kelenjar yang muncul dari siku dan ketiak, terkadang juga muncul dari kedua tangan, jari jemari, dan sebagainya. Sedangkan menurut Al-Mutawali, taun itu sejenis penyakit kusta. Taun memakan habis anggota tubuh penderitanya. Sedangkan menurut Al-Ghazali, taun itu adalah bengkaknya seluruh tubuh oleh darah disertai demam atau mengalirnya darah ke sebagian anggota tubuh sehingga menjadi robek dan memerah. Terkadang juga dapat menghilangkan anggota tubuh tersebut. Sedangkan menurut An-Nawawi, taun adalah bisul dan benjolan yang sangat menyakitkan. Muncul disertai rasa panas yang menyebabkan warna kulit di sekitar benjolan berubah menghijau, memerah, keunguan, disertai debaran jantung dan muntah. Benjolan ini umumnya tuh muncul di siku dan ketiak. Sedangkan menurut kelompok dokter diantaranya Abu Ali bin Sina, taun itu adalah zat beracun ya teman-teman yang menyebabkan bengkak yang mematikan di anggota tubuh yang lunak. Biasanya di bawah ketiak atau belakang telinga. Penyebab adalah darah busuk yang merusak organ sehingga berdampak pada menurunnya fungsi jantung yang mengakibatkan muntah, mual, dan jantung berdebar. Taun dapat melemahkan organ dan dapat terburuknya melemahkan organ-organ vital yang lainnya. Jadi selanjutnya itu dari tadi yang sarah itu, dari beragamnya definisi taun itu dari pakar di atas Ibnu Hajar Al-Asqalani menyimpulkan hakikatnya taun adalah benjolan yang muncul. Jadi penyakit-penyakitnya itu muncul akibat rusak udara juga disebut taun sebagai bentuk mazaz atau metafora karena terdapat persamaan yaitu banyaknya korban jiwa yang ditimbulkan keduanya. Saat menjelaskan hadis ini, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengutip hadis lain riwayat Ahmad Taun. Dari riwayat Ahmad, taun itu adalah kesyahidan untuk orang-orang mukmin dan rahmat bagi mereka, dan taun adalah akibat dari perbuatan keji bagi orang-orang kafir. Dalam hadis ini sangat jelas bahwasannya taun adalah rahmat yang hanya dikhususkan bagi orang-orang muslim apabila menimpa orang-orang kafir itu sebagai azab yang dipercepat di dunia sebelum azab di akhirat. Dalam hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan Ibnu Majah dan Al-Baihaqi disebutkan datangnya taun akibat nampaknya perbuatan keji. Tidaklah perbuatan keji dilakukan suatu kaum hingga mereka melakukannya dengan terang-terangan kecuali menyebarluaskan wabah, taun, dan kesakitan bagi mereka yang tidak pernah dirasakan oleh umat-umat sebelumnya. Meskipun hadis ini dinilai doif, namun ada hadis lain yang menguatkannya, yaitu hadis dari Ibnu Abbas dalam kitabnya Al-Muwatta. Tidaklah perbuatan zina marak terjadi pada suatu kaum kecuali banyaknya kematian yang akan menimpa mereka, dan hadis riwayat Al-Hakim yang berbunyi apabila perbuatan zina dan riba terang-terangan dilakukan ya di suatu wilayah, maka mereka telah menghalalkan azab Allah atas diri mereka sendiri. Boleh next, Rere? Nah, dari yang tadi sudah aku jelaskan, pahala kesyahidan bagi orang yang meninggal akibat taun atau wabah ini diperoleh dengan beberapa syarat ya teman-teman. Yang pertama itu sabar. Apabila orang itu bersabar, artinya tidak cemas dan khawatir terhadap apa yang menimpanya, melainkan ia juga menyerahkan urusannya pada Allah serta meridhoinya atas ketepatannya. Yang kedua itu karena dia berdiam diri di tempat terpaparnya wabah taun, kemudian tidak keluar melarikan diri dari tempat itu. Dan yang ketiga adalah menyadari bahwa taun tidak akan menimpa kecuali telah digariskan oleh Allah untuknya. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu pelajaran yang dapat dipetik dari hadis. Dari pengertian yang tadi sudah diutarakan pada pakar, bahwasanya taun adalah jenis penyakit khusus dengan gejala tertentu. Jadi, setiap wabah yang menular belum tentu itu taun, kecuali sebagai analogi atau kiasan. Maka pandemi COVID-19 ini bisa saja dianalogikan atau dikiaskan dengan penyakit taun.
Allah menurunkan wabah sebagai bentuk azab bagi umat-umat terdahulu seperti Bani Israel. Adapun wabah yang menimpa orang-orang mukmin dari umatnya Nabi Muhammad adalah rahmat dan pahala kesyahidan dari Allah. Rahmat karena sakitnya menjadi menghapus dosa-dosanya dan pahala kesyahidan didapat bagi ia yang bersabar. Mengisolasi diri dan meyakini apa yang menimpanya adalah takdir Allah yang telah ditetapkan untuknya. Perbuatan zolim yang dilakukan manusia adalah salah satu dari sebab terjadinya bencana di muka bumi ini. Sebagai contoh, penyerangan tentara Mongol ke Baghdad pada tahun 1258 Masehi yang memakan banyak korban jiwa, menyebabkan terjadinya wabah ganas yang menyebar ke Syam. Begitu pula perbuatan keji seperti zina yang dilakukan secara terang-terangan juga menjadi sebab timbulnya wabah dan bencana di muka bumi ini. Sebagaimana hal ini berdasarkan firman Allah di dalam surat Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Yang artinya, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Cukup sekian presentasinya, dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah memaparkan materi pada PKM hari ini. Silakan dibuka sesi tanya jawab untuk dua orang penanya. Saya persilakan. Mungkin sekalian nunggu dari teman-teman yang ingin bertanya, kita boleh sesi dokumentasi dulu kali ya Teh Rera ya? Ya Teh moderator. Iya boleh, itu teman-teman on-cam sebentar. Silakan kepada teman-teman yang ingin ditanyakan perihal materi PKM pada hari ini. Jika tidak bisa on-cam, bisa menanyakannya via room chat. Terima kasih. Dari Imam mungkin ingin memberikan pendapatnya mengenai hadis hari ini. Gimana Imam? Izin bertanya. Oh iya, silakan A. Sebentar. Kalau dari nilai kemanusiaan, kiranya tepat nggak nyampein bahwasanya kalau wabah itu asalnya dari orang kafir jolim, sedangkan buat orang-orang mukmin itu sebuah rahmat. Kiranya tepat nggak nyampein ini di dalam publik gitu. Syukran. Presentator sudah mulai mengajar seperti itu. Terus melakukan pembahasan tentang wabah dan sampailah pada hadis ini. Nah, tapi ternyata dalam kelas itu ada siswa dari teman-teman yang non-muslim seperti itu. Kira-kira bagaimana cara penyampaian teman-teman terkait pembahasan dari hadis ini? Mungkin seperti itu. Terima kasih. Baik, sama-sama A. Ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman? Izin menjawab pertanyaan dari Prabowo. Pertanyaannya kan tadi pertanyaannya itu tahun bagi orang mukmin itu sebuah rahmat, kalau bagi orang kafir itu sebuah azab. Nah, tepat nggak untuk disampaikan di depan umum gitu? Mungkin menurut kami ya kurang tepat gitu disampaikan ke umum karena dalam konteks kemanusiaan dirasa nggak tepat gitu karena mungkin terlalu menyudutkan kali ya. Nah, sedangkan menurut konteks agama itu dalam kitab Al-Fath Al-Bari Ibnu Hajar menerangkan bahwa yang dimaksud sebagai azab adalah untuk orang kafir yang mungkin juga melakukan maksiat. Nah, sedangkan wabah itu menjadi rahmat untuk orang beriman, dan apabila orang beriman meninggal karena wabah sejenis COVID-19 termasuk mati syahid. Mungkin yang merasa sebagai ujian hidup gitu dari Allah, karena yang mendapatkan taun ini hanya orang yang mungkin
dalam artian yang sabar, yang mampu menghadapi semua ujian dari Allah gitu. Kemudian Imam besar Masjid Istiqlal, yaitu Bapak Nasaruddin Umar, menegaskan bahwa wabah penyakit oleh virus corona atau COVID-19 bukanlah azab. Ia menjelaskan, menurut Al-Quran dan hadis, azab diturunkan Allah untuk umat terdahulu. Sementara dalam konteks kekinian, Allah hanya menurunkan musibah dan bala. Musibah inilah yang menimpa semua umat, termasuk umat muslim sekalipun. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan? Bagaimana, Bowo? Oke, terima kasih Teh Jijah untuk penjelasannya. Ya, sama-sama. Mungkin dari Sama teman-teman. izin live dulu ya. Mau ada kelas jam 2:30. Ya. Oh iya. Ya, jangan live dong, A. Mohon maaf, ada kelas 2:30. Oh iya, nggak apa-apa. Makasih ya, Bowo. Ya, syukran ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pertanyaannya dari Kang Imam, boleh diulang lagi Kang, punten? Ya, ini sebuah perumpamaan aja seperti itu. Kayak misalkan teman-teman dari sebuah perumpamaan kayak misalkan dari teman-teman nanti suatu saat sudah ngajar seperti itu kan, ngajar di sekolah yang umum, terus sampailah ke satu pembahasan tentang wabah dan ketemu dengan hadis ini seperti itu. Nah, terus gimana cara teman-teman memberikan pemahaman terhadap mereka yang non-muslim di dalam kelas itu terkait hadis ini? Seperti itu kurang lebihnya. Oke, baik. Terima kasih ya, Ayah. Silakan mungkin Teh Syifa ingin menjawab pertanyaan dari Imam. Iya, boleh. Mungkin kan gini ya, karena kan yang tadi pertanyaan Imam kan biasanya untuk saat ini kan satuan pendidikan itu dia mengoptimalkan segalanya untuk kita para peserta didiknya ya, Ayah. Jadi setahu aku itu di mana-mana satuan pendidik itu mau dia swasta kah, negeri kah, kan namanya beda agama itu biasanya dia lebih di ini kan ya, lebih di bukan di beda-bedakan, cuman dikelaskan kembali. Jadi ada tenaga pendidiknya untuk yang menangani hal tersebut. Jadi misalnya kayak contoh, misal sekolah kita misalnya kayak yang mungkin untuk di hari Jumat biasanya yang nonis itu atau yang emang beragamanya bukan Islam, dia dapat kelas tambahan dari guru-gurunya yang emang dari bidangnya. Sedangkan kalau misalnya yang agamanya Islam mungkin yang laki-laki yang salat tahajud, yang ceweknya bisa keputrian, kayak gitu mungkin. Cara untuk menanggapi kita sebagai tenaga pendidikan sebagaimana, karena emang bakal dibedakan gitu di satuan pendidik itu. Kalau untuk disatukan mungkin kita lebih memberikan di filter kembali gitu dalam pembahasan syarah hadisnya gitu. Karena kan tidak semuanya bisa untuk memahami. Jadi kita ngambil dari poin-poinnya yang tidak untuk bisa dibedakan mana yang kita untuk bisa diberikan kepada anak peserta didik kita, gimana untuk kita tidak bisa memberikan materi tersebut. Itu. Oke, terima kasih. Bagaimana Imam dengan pertanyaannya? Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali atau ada yang ingin menyanggah? Cukup. Terima kasih. Oke, terima kasih juga. Silakan kepada teman-teman yang lain, barangkali ada yang ingin ditanyakan kembali. Oke, baik. Mengingat waktu sudah semakin sore, barangkali teman-teman di sini ingin menyiapkan waktu untuk berbuka dengan keluarga. Dirasa untuk presentasi mengenai hadis pada hari ini dirasa cukup. Oke, kurang lebihnya dari kelompok kami mohon maaf apabila ada kesalahan kecil maupun besar yang dibuat maupun yang tidak disengaja. Barangkali di pertemuan selanjutnya akan dimaksimalkan atau dimaksimalkan semaksimal mungkin. Kami dari kelompok 4 pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf.
kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang hari ini sudah berpartisipasi hadir dalam Zoom PKM pada hari ini. Kami pamit, kurang lebihnya mohon maaf. Idina siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman semua. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.